Oke, tadi terakhir kita bilang asam amino esensial dan non esensial. Ya, terus kamu udah ketemu nih asam amino esensial apa aja, non esensial apa aja. Kalau seandainya dia non esensial, ya, kalau tadi ada non esensial, esensial, dan esensial, ya, ada non kok esensial sih? Sorry. Ya, jadi ada non esensial, ada esensial. Nah, kira-kira yang akan masuk ke dalam jalur sintesis ini siapa? Ini kan bahasnya adalah sintesis, ya. Sintesis asam amino. Yang akan masuk ke jalur sintesis siapa? Si esensial apa non esensial? Non esensial, Bu. Esensial, Bu. Nah, kenapa non esensial? Karena yang non esensial itu dapat disintesis di dalam tubuh, Bu. Yap, jadi overview yang kita lihat di layar ini sekarang adalah overview dari sintesis asam amino yang bisa dibuat oleh tubuh, alias asam amino non esensial. Gitu ya. Jadi semua yang kita lihat di sini dalam kotak-kotak kuning ini adalah asam amino non esensial. Oke, ada berapa? Coba dihitung ada berapa? Ada berapa? 11, Bu. 11, Bu. 12, Bu. 11. Coba kita hitung ya. Di pertama, 11, Bu. 11. Oke, ya. Kita lihat di sini, ya, kalau kamu baca keterangan pasti ketemu. Dia pasti bilangnya adalah 11. Ya. Ada 10 asam amino yang bisa diproduksi dari jalur glukosa. Maybe produced from glucose, ya, from glucose through intermediate glycolysis, jadi melalui reaksi glikolisis ataupun reaksi jalur TCA cycle. Kan gitu. Nah, kalau seandainya kita, jadi dia tadi apa? From glucose, nah, melalui reaksi antara di glikolisis ataupun di antara TCA cycle. Nah, kalau 10-nya dari sini, maka satunya di mana? Ya, kalau satunya, jadi katanya apa? Asam amino yang ke-11, the 11th non-essential amino acid adalah tirosin. Tirosin is synthesized by hydroxylation of the essential amino acid, phenylalanin. Jadi, ternyata ada satu, yaitu tirosin, ya, yang disintesisnya itu dari asam amino esensial. Siapa? Phenylalanin. Ini dia. Oke. Nah, yang lainnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari jalur glikolisis atau TCA. Maka kamu bisa lihat di sini, kalau kita lihat nih ya, nih, ini semua nih jalur apa nih? Kalau ketemu ini nih, jalur yang merah ini jalur apa? Ini glikolisis bukan? Terus nyampe di sini, jalur apa setelah piruvat? Asam citrat, ya kan? Sikloskrat kan? Piruvat ke TCA, TCA ke sitrat, isositrat, alfa-ketobutarat, oksaloasetat, dan sebagainya. Itu kan sikloskrat. Nah, dari sini bisa membentuk asam amino non-esensial itu dalam tubuh kita. Dari mana? Dari glukosa yang kita makan. Ya, sumbernya adalah glukosa. Caranya gimana? Yang pertama kita bahas di sini. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-bifosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-bifosfat, kemudian dia akan membentuk fosfogliserat, DHAP, dan sebagainya, gitu, sampai membentuk pirufat. Nah, pada jalur si fosfogliserat, yang pertama nih, si fosfogliserat,
dia akan membentuk serin. Nah, akan membentuk serin. Kemudian si serin sendiri akan dapat membentuk temannya, glisin. Nah, terus serin dengan sumbangan S ya, S atau sulfur dari metionin ya, sumbangan dari metionin sama nih dengan phenolanin. Dia adalah asam amino esensial dari makanan. Tapi kita butuh nih S-nya untuk membentuk siapa? Untuk membentuk sistein. Nih, untuk membentuk sistein. Nah, udah. Jadi artinya ternyata satu asam amino dari prekursornya glukosa maka bisa membentuk asam amino lainnya. Tapi ada juga yang membutuhkan bantuan dari asam amino esensial. Apa yang dia butuhkan? S-nya. Sistein itu pakai S ya, pakai sulfur. Lanjut, berikutnya pirufat. Pirufat bisa membentuk alanin. Nah, reaksinya reaksi panahnya bolak-balik. Artinya alanin pun suatu saat ketika dibutuhkan bisa membentuk pirufat. Kamu masih ingat waktu kita membahas gluconeogenesis? Alanin bisa menjadi salah satu prekursor untuk pirufat ya dalam gluconeogenesis. Pembentukan glukosa atau gula dari senyawa non karbohidrat. Ini dia. Tapi kalau begini jalurnya, pirufat yang membentuk alanin dalam reaksi yang disebut reaksi apa ini? Transaminasi. TA itu transaminasi ya. TA itu transaminasi. Ada TA di sini. Gitu. Gitu bolak-balik. Nah, terus kita lanjutkan. Pirufat membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA akan dirubah menjadi sitrat, sitrat menjadi isositrat, isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, si alfa ketoglutarat si alfa ketoglutarat juga bisa mengalami reaksi transaminasi di sini yang membentuk glutamat. Ya, dia membentuk glutamat. Nah, ya. Terus glutamat juga bisa balik menjadi alfa ketoglutarat. Berarti ini juga masuk ke gluconeogenesis. Coba nanti dibuka lagi gluconeogenesis. Nah, ada jalur ini nih, jalur di mana asam amino masuk ke dalam jalur pembentukan glukosa baru. Nah, si glutamat bisa membentuk glutamin dengan memindahkan gugus N-nya. Glutamat berubah menjadi glutamat semialdehid akan membentuk prolin dan arginin. Reaksi detailnya ada di buku Marx, silahkan dilihat satu persatu, ada jalurnya dibahas. Cuman saya sih merasa kamu cukup bagian di overview sintesis ini aja udah paham, udah oke banget ya. Nah, terus dalam jalur ini kan nanti alfa ketoglutarat jadi terus-terusnya gitu ya, juga akan membentuk oksaloasetat. Nah, oksaloasetat dengan reaksi transaminasi juga bisa membentuk aspartat. Nah, reaksinya juga reaksi transaminasi. Gitu. Nah, aspartat akan membentuk asparagin. Tapi dia membutuhkan bantuan. Bantuannya siapa? Dia butuh bantuan dari asam amino esensial, yaitu glutamin. Jadi yang hijau-hijau ini adalah asam amino esensial. Ada 3 asam amino esensial yang dibutuhkan dalam proses pembentukan asam amino non esensial. Maka artinya apa? Masih butuh nggak protein itu ada dalam makanan kita? Butuh, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada nih yang berpikir, ada tuh kelas lain yang berpikir begini, Bu, kalau seandainya bisa dari glukosa dibuat semuanya asam amino tuh Bu, kalau begitu kita kan nggak perlu makan protein lagi Bu. Gimana kira-kira menurut kamu? Bener nggak? Tidak benar, Bu. Nggak benar, kenapa tuh? Proteinnya beda, Bu. Kalau protein yang dikonsumsi itu untuk pertumbuhan.
Masa? Setelah kamu lihat tadi proses pencernaan, kamu masih bilang protein itu untuk pertumbuhan. Protein yang dikonsumsi. Gimana, Aulia? Protein yang dikonsumsi itu, Bu. Kenapa yang dikonsumsi itu? Beda fungsinya, Bu. Beda fungsi? Masa? Tadi Aulia nyimak nggak waktu saya jelaskan bagian pencernaan protein? Itu protein yang dikonsumsi nggak tadi yang kita bahas? Iya, Bu. Maaf, Bu. Sampai diserap, asam amino. Jadi dari protein yang kita konsumsi itu apa ya sih, Aulia, yang kita butuhkan? Proteinnya yang kita butuhkan. Kita pakai nggak protein yang kita makan? Kita makan nih telur, ada proteinnya. Terus dia langsung jadi protein di tubuh kita. Tidak, Bu. Gimana, Din? Tidak, Bu. Tidak Enggak. langsung jadi protein. Tapi Berubah apa dulu yang kita keadaannya. ambil? Apa yang kita ambil dari protein yang kita makan itu apanya? Asam aminonya kan. Aulia, apanya yang kita ambil, Aulia, dari protein yang kita makan tuh apanya yang kita butuhkan? Hmm? Aulia, kok Aulia udah diam aja? Aulia, tanggung jawab loh, harus diselesaikan ini, dikelirkan. Gimana, Aulia? Bagaimana tadi, Bu? Jadi protein yang kita makan itu apanya yang kita butuhkan, Aulia? Apakah Aulia makan protein dari telur, terus jadi protein dalam badan Aulia langsung? Tidak, Bu. Terus? Apanya yang Aulia ambil dari protein yang Aulia makan? Untuk mendukung pertumbuhan yang Aulia bilang tadi. Ada yang bisa jawab? Yang lain boleh? Serat, Bu. Serat. Halo, Nak, sayang. Asam aminonya, Bu. Apa, Din? Asam aminonya, Bu. Iya, asam aminonya. Sherly mau tiba-tiba bilang serat, coba. Serat tuh apalagi? Komponen mana tuh serat? Serat tuh karbohidrat, Sher. Nih, kamu kalau mau dekat saya cubit kamu. Nah, ya. Jadi, dari yang kamu makan tuh, kamu makan telur, makan apalah ayam, makan daging, makan macam-macam gitu. Nah, apanya yang mau kamu ambil dari mereka? Cuman satu yang mau kamu ambil dari semua yang makanan kamu makan itu, apa yang mau kamu ambil? Asam amino. Asam amino apa yang mau kamu ambil? Apa aja? Mau esensial dia, mau non esensial kamu ambil nggak? Diserap nggak sama tubuh kita? Sama usus? Diserap sama usus, dibawa nggak sama darah? Dibawa sama darah. Nggak mandang dulu, mau dia esensial atau non esensial semua diambil. Nah, kalau esensial sifatnya wajib ada. Kenapa? Oke lah, kamu makan proteinnya tuh nggak ada asam amino non esensialnya. Tapi kamu harus punya asam amino esensial. Kenapa? Untuk kamu makan gula aja terus, karbohidratnya terus biar gendut gitu ya. Nah, tapi kamu harus punya protein. Minimal apa yang kamu harus punya? Nih, 3 nih kamu harus punya nih. Metionin, fenilalanin, glutamin. Dia apa? Dia tuh esensial. Dapatnya dari mana? Dari makan yang kamu makan tadi. Telur, daging, ikan, apa semua. Nah, dia butuh. Tapi kalau dalam makanan kamu ini, dalam diet kamu itu, ini adalah makanan. Makan. Ya. Kalau dalam makanan kamu itu,
Ya, dalam makanan kamu itu ada asam amino baik esensial atau non esensial, masih perlukah tubuh kamu mengerjakan hal sebanyak ini? Masih perlukah tubuh kamu mengerjakan ini, semua ini? Perlu nggak? Setidaknya sudah ringan kerja tubuh kamu. Ya nggak sih? Sistein, glisin, serin, prolin, ini penting nggak segera? Harus ada. Penting untuk apa? Sintesis protein. Protein itu banyak gunanya. Menyusun membran sel, dia penyusunnya. Untuk menyusun DNA yang rusak, dia. Kalau ada luka, segera terobati, segera menutup lukanya, protein yang bekerja. Terus, kalau seandainya semua diandalkan dari makanan, dari tubuh kamu buat sendiri, nih, proses yang banyak ini nih, yang kita nampak sekarang, berapa lama tubuh kamu harus menunggu? Kebayang nggak hubungannya? Kalau dia sudah ada nih dalam makanan kamu, dalam piring nasi kamu nih, udah ada beginian, baik dia esensial, non esensial, dua-duanya ada, ya, cukup kamu makan proteinnya, kedua-duanya, maka tubuh kamu nggak akan begitu terpaksa untuk segera memproduksi berbagai macam asam amino ini. Ya, nggak capek-capek dia kerja, cepat dia bisa digunakan. Begitu diserap oleh usus, sehat, bawa ke darah, masuk ke sel target, udah langsung kerja. Tapi kalau belum ada gimana? Dibuat dulu. Cari dulu, ada nggak glukosa, cukup nggak? Gitu. Anda paham? Nah, kalau belum, silakan tanya. Tanya sampai ngerti. Kalau nggak ngerti, saya nggak bisa lanjut. Paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Jangan takut dimarahin, tanya aja. Oke? Kita lanjutkan. Screenshot lah dulu. Cuman Dini nih yang rajin hidupin kamera. Yang lain mah belum mandi. Oke, udah. Lanjut. Nah, nih. Ya kan? Welcome to the jungle ya, guys. Jadi, inilah metabolisme protein yang kompleks itu. Belum lagi nanti metabolisme lipid. Tapi apa? Ini bisa dimengerti, bisa dipahami kalau kamu menyimak dengan baik. Ya, lanjut kita ke berikutnya. Degradasi si asam amino. Nah, asam amino itu didegradasi apanya? Karbonnya dan nitrogennya. Kalau karbonnya yang didegradasi, ini pembahasannya khusus untuk karbonnya. Ya, kalau karbonnya yang didegradasi, karbon siapa? Karbon si asam amino ya, didegradasi, maka karbon tadi akan dikonversi pertama menjadi CO2 melalui energi, bentukan energi. Lewat apa ini? Kamu kalau saya nampak tulisan CO2 begini tuh jangan bingung ya. Ini maksudnya pasti melalui akan masuk ke dalam jalur pembentukan energi. Jalur apa itu? Jalur glikolisis dan seterusnya alias adalah jalur jalur respirasi aerob. Ya. Nah, nih. Terus yang kedua, ya, dia akan menjadi komponen untuk memproduksi glukosa. Ya, untuk masuk ke dalam jalur siklus Krebs dan seterusnya. Yang ketiga adalah menjadi benda keton. Ya, ini dia. Nah,
Oke, asam amino jika karbonnya ya bisa dikonversi jika karbon dari asam amino itu rangka karbon dari asam amino itu bisa dikonversi, can be converted ya menjadi prekursor dari glukosa, maka dia disebut sebagai ya asam amino kelompok glukogenik. Oke. Kalau dia karbonnya tadi dikonversi directly langsung menjadi benda keton, ya, kalau dikonvertednya menjadi asetil-CoA atau asetoasetat, maka dia disebut ketogenik. Jadi ada dua kelompok nih asam amino, yaitu kelompok glukogenik dan ketogenik. Glukogenik kalau karbonnya itu dikonversi menjadi prekursor glukosa. Ketogenik kalau karbon dari si asam amino yang didegradasi itu menjadi atau dikonversi menjadi asetil-CoA atau asetoasetat, maka disebutnya ketogenik. Paham? Halo, ada orang nggak di sini? Saya lagi ngajar di mana ya? Di kuburan. Kalau saya nggak lagi ngajar di kuburan, ayo bersuara. Tolong bersuara. Ya, Bu. Saya clear. Kita lanjutkan. Nah, ini dia tadi. Ini adalah proses degradasi asam amino. Degradasi asam amino. Oke? Nah, gambar yang A. Ada dua, gambar A dan gambar B. Oke. Kita bahas dulu gambar B ya. Kalau misalnya gambar B itu di sini ada treonin, lisin, isoleusin, ini dia. Ini asam aminonya. Ini dan ini. Nah, ketika jadi degradasi, nasib dari karbon dari masing-masing asam amino ini, treonin, lisin, isoleusin, triptofan bisa membentuk asetil-CoA. Ya. Fenilalanin dan tirosin bisa membentuk asetoasetat. Ya. Ini membentuk asetil-CoA. Oke. Sedangkan ini membentuk asetoasetat, benda keton. Kalau leusin membentuk HMG-CoA. HMG-CoA juga akan berujung menjadi asetoasetat. Nah, ada berapa nih asam aminonya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 asam amino di sini. Ya. Ada 7 asam amino yang ketogenik. Ya. 7 asam amino ketogenik. Nah, sekarang di atas, kita lihat yang di atas. Oke. Gambar di atas adalah asam amino glukogenik. Di mana kita lihat ini adalah jalur dari metabolisme prekursor untuk glukosa, yaitu ada pirufat, ada asetil-CoA, ada oksaloasetat. Ya. Nah, semua adalah prekursor dari glukosa. Nah, asam aminonya banyak banget. Mulai dari treonin, saya nggak kotakin karena dia udah kotak. Saya mau nandain aja pakai tanda nih, satu treonin, triptofan. Nah, treonin bisa membentuk glisin, ya. Glisin bisa membentuk alanin, kemudian serin dan sistein. Nah, kalau sudah sampai di alanin, serin dan sistein, alanin dan sistein ini bisa membentuk, mereka semua bisa membentuk pirufat. Kalau udah membentuk pirufat, tentu bisa menjadi sumber energi. Nah, terus berikutnya, ya, dari pirufat tadi, pirufat bisa bolak-balik ya, membentuk alanin lagi, kan gitu ya, makanya bisa bolak-balik di sini. Di sini dia membentuk pirufat, di sini pirufat membentuk alanin dibawa ke darah, kan gitu. Nah, terus asam amino lain, aspartat.
asparagin bisa membentuk oksaloasetat. Ya. Nah, lain berikutnya ada aspartat lagi nih, tirosin, fenilalanin bisa membentuk fumarat. Valin, treonin, isoleucin, metionin bisa membentuk propionil-CoA. Propionil-CoA ini ketemunya dalam jalur metabolisme lipid ya nanti ya. Tapi dia bisa membentuk succinyl-CoA. Nah, arginin, histidin, glutamin, prolin bisa membentuk glutamat. Nah, glutamat berubah menjadi alfa ketoglutarat. Tadi juga ini adalah reaksi bolak-balik ya, sama kayak alanin dengan piruvat ini. Nah, mereka semua digolongkan kepada asam amino yang disebut sebagai asam amino glukogenik. Glukogenik. Ada berapa? Ada berapa nih? Coba dihitung. Ada berapa, saya? 16, Bu. Berapa? 20. 20? Mari kita hitung bersama sepertinya. 1 treonin. Aduh, kamu. Nih, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada sebelah ya. Aspartat. 7, 8. Aspartat udah. Tirosin? Belum. 9. Fenilalanin 10. Valin 11. Treonin udah. Isoleucin belum. Metionin belum. Arginin belum. Histidin, glutamin, prolin, glutamat. Berapa nih? Hitung bintangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berapa? 18. 11, Bu. 11. 18, Bu. 18. Oke, 18. Ya, jadi ada 18 asam amino glukogenik. Ya, ada 18 asam amino glukogenik. Oke, good. Ada 18 glukogenik, ada 7 ketogenik. Lebih dong asam amino kita. Asam amino kan cuma 20. Kok bisa lebih? Kenapa? Hmm? 7 ketogenik, 18 glukogenik. 18 tambah 7, 25. Memang ada 5 asam amino yang baru. Gimana dong? Gambar yang di atas dan di bawah ada yang sama, Bu, asam amino. Oke, good, Anissa. Itu yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ya, jadi ada yang sama. Ada yang bisa glukogenik, ada yang bisa ketogenik. Siapa, Anissa? Siapa itu yang bisa dua-duanya? Coba sebut. Treonin. Di atas ada nggak treonin? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, treonin. Di bawah ada treonin? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke, apa lagi? Tirosin, Bu. Titalanin, Bu. Tirosin juga ada. Siapa lagi? Titalanin, Bu. Fenilalanin. Siapa lagi? Isoleucin, Bu. Isoleucin, Bu. Isoleucin juga ada. Terus siapa lagi? Triptofan ada nggak? Ada, Bu. Di atas ada triptofan? Ada. Ada. Terus? Masih ada? Udah? Udah? Cukup? Oke, udah. Berarti mereka ini, ya, mereka ini yang di sini disebut dengan apa? Mereka bisa dua-duanya, ya. Mereka bisa glukogenik
dan sekaligus ketogenik. Ya, jadi dia ada yang bisa keduanya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 asam amino yang bisa glukogenik dan ketogenik. Nah, berarti yang murni ketogenik cuma 2, leusin dan lisin. Ya, lisin dan leusin. Paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, silakan di screenshot. Kita lanjut, karena waktu kita mau habis nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 habis. Oke. Nah, terakhir kita masuk ke siklus urea. Simak baik-baik, karena saya akan agak ngebut sedikit. Siklus urea itu terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah sintesis karbamoil fosfat. Ya, karbamoil fosfat disintesis dari siapa? Dari NH4, bikarbonat, dan ATP. Dia akan membentuk karbamoil fosfat. Langkah kedua adalah produksi arginin. Ya, produksi arginin. Nah, arginin diproduksi dari siapa? Diproduksi dari reaksi ornitin dengan membentuk citrulline. Nah, yang ketiga adalah tahapan pemecahan arginin menjadi urea. Nah, oke, arginin tadi akan dipecah jadi arginin yang mengandung banyak nitrogen, kemudian dan aspartat akan dipecah oleh arginase, ini enzimnya, memproduksi urea. Jadi dia akan membentuk urea. Jadi 3 tahapan dari siklus urea itu. Oke, saya clear? 1, 2, 3, tap. Nah, begini prosesnya. Silakan disimak baik-baik. Oke. Yang pertama, mudah-mudahan 6 menit cukup ya. Yang pertama, kita lihat lokasinya dulu. Kamu coba perhatikan lokasinya baik-baik. Ini terjadi di mitokondria dan sitosol. Tepatnya di mana ini? Ini adalah sel hati. Oke, ini adalah sel hati. Itu sel jantung. Ya, terjadi di sel hati. Nah, terus berikutnya di dalam mitokondria, ya, di dalam mitokondria itu terdapat CO2, ya, CO2 dan H2O. Pastilah ya, dari reaksi siklus Krebs aja udah banyak CO2. Nah, ada CO2 dan H2O. CO2 dan H2O akan bereaksi membentuk HCO3. Akan bereaksi membentuk HCO3. Terusnya, HCO3 akan, ya, HCO3 inilah yang disebut sebagai ion bikarbonat tadi. Ion bikarbonat akan bereaksi dengan NH4 bersama dengan penambahan ATP dan enzim. Enzimnya adalah karbamoil fosfat sintetase 1, CPS1. CPS1. Ya. Membentuk apa? Tahapan pertama ya. Jadi bikarbonat dan amonia NH4 akan dan ATP 3 ini akan membentuk karbamoil fosfat. Oke, ini tahap pertama. Oke, ini adalah tahap pertama. 1. Nah, terus berikutnya tahap kedua adalah karbamoil fosfat akan bereaksi dengan ornitin. Karbamoil fosfat dengan ornitin akan membentuk citrulline. Oke, karbamoil fosfat ditambah ornitin akan membentuk citrulline. Nah, citrulline yang dibentuk, citrulline ini kemudian akan ditransport keluar dari mitokondria menuju ke sitosol. Inilah sitosol. Nyampe dia di sitosol. Nah,
Nah, citrulline di sitosol ini masuk ke langkah yang kedua. Sebenarnya langkah keduanya adalah pembentukan arginin, kan gitu ya. Jadi langkah kedua kita itu sebenarnya adalah, kalau kita buat warna yang berbeda biar jelas ya. Langkah pertama kita ini di sini ini adalah intinya membentuk karbamoil fosfat. Gitu ya. Nah, langkah kedua kita intinya bagaimana karbamoil fosfat ini bisa membentuk arginin. Gitu. Nah, cukup panjang langkahnya. Jadi ini kalau mau ditulis ini adalah langkah kedua yang warna hijau. Warna hijaunya hijau yang kedua gitu ya. Hijau yang kedua. Nah, hijau yang kedua. Tapi tahapannya panjang. Nah, di mana karbamoil fosfat bereaksi dulu dengan ornitin, sehingga kan di sini dibilangnya langkahnya 2, kan gitu ya. Nah, terus ornitin dengan karbamoil fosfat membentuk citrulline. Citrulline keluar dari mitokondria. Nah, di luar citrulline akan bertemu dengan aspartat. Dia akan bereaksi dengan aspartat. Membentuk siapa? Membentuk argininosuksinat. Argininosuksinat, ini enzimnya ya, arginosintetase. Terus membentuk fumarat dan arginin. Membentuk fumarat dan arginin. Nah, oke, jadi tahap kedua itu ternyata panjang sekali. Mulai dari karbamoil fosfat di sini, ya, sampai membentuk arginin. Kalau saya buat warna ini, inilah ungu. Warna ungu-ungu inilah yang terlibat dalam proses kedua, gitu. Nah, ini enzimnya ada di sini nama enzimnya ya. Begitu berikutnya fumarat akan keluar menjadi asam organik. Arginin, ini langkah ketiga. Inilah langkah ketiga. Ya, tahapan ketiga di mana ya arginin akan membentuk urea. Inilah akhirnya dengan enzim arginase. Nah, urea dan ornitin. Dia membentuknya urea dan ornitin. Ya, ini langkah ketiga. Ini adalah langkah ketiga. Mana dia langkah ketiga? Oke, ini tahapan ketiga. Yang dari tadi dari yang kita bilang ya, yang di awal. Nah, dalam tahapan ketiga ini, dalam tahapan yang ketiga dia akan membentuk urea tadi dan ornitin. Di arginin akan membentuk urea dan ornitin. Nah, ornitin akan kembali ke dalam mitokondria. Nih, balik lagi dia ke dalam mitokondria. Ngapain? Balik ke dalam untuk menunggu karbamoil fosfat berikutnya dan buat lagi siklus begini. Makanya kalau dia bagi menjadi tiga tahapan yang utama, maka tahap pertama adalah